Yang terhormat, Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati para narasumber, moderator, dan yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin peserta talkshow Belajar dari Tapak Kontribusi Gender dalam Menguatkan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa berkat atas rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti talkshow. Hari ini, tanggal 2 November 2021, kita akan mengikuti serangkaian acara talkshow Belajar dari Tapak Kontribusi Gender dalam Menguatkan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Momen COP26 UNFCCC mengusung tema Leading Climate Action Together, Indonesia Volunteering 2030. Telah berlangsung sejak tanggal 1 sampai tanggal 12 November 2021. Perihal gender dan standar lingkungan hidup dan kehutanan menjadi semakin relevan untuk diperbincangkan. Bagaimana gender berperan dalam menguatkan standar lingkungan hidup di lapangan serta sinergisitas keduanya berkontribusi pada upaya-upaya mengendalikan perubahan iklim akan sangat menarik dibahas dalam forum internasional. Talkshow kali ini bertujuan untuk menggali peran dan kontribusi gender dalam kegiatan sektor LHK di lapangan, terutama dalam hal mengimplementasikan standar lingkungan hidup dan kehutanan dalam kegiatan pengelolaan SDA, serta pengendalian perubahan iklim. Kali ini juga akan memberikan perspektif nyata bagi perbaikan standar LHK di masa depan. Kegiatan ini diharapkan dapat meramu pembelajaran-pembelajaran dari tingkat tapak sebagai masukan yang konstruktif bagi penguatan standar lingkungan hidup dan kehutanan. Acara kali ini diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memeriahkan Pavilion Indonesia COP 2026 UNFCCC. Kegiatan kali ini dilaksanakan secara hibrid, kombinasi faktual dan virtual, bertempat di Pavilion Indonesia Auditorium Manggala Wana Bakti, Jakarta. Untuk virtual melalui saluran Zoom dan live pada YouTube Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan faktual dijalankan mengikuti protokol kesehatan. Acara talkshow kali ini akan menghadirkan 4 narasumber, yaitu Ibu Desi Ekawati, Eshut MSc dari Proyek Kanopi 2, Bapak Priyo Kusumedi, Eshut MP dari BP2 TSTH Kuok, dan Ibu Dr. Lulus Setianingsih dari Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa. Ketiganya hadir secara faktual dan 1 narasumber, Bapak Aulia Perdana MSc dari iCraft, akan hadir secara virtual. Talkshow kali ini akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Titi Setiawati. Ibu Titi merupakan peneliti pada Pusat Standarisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Ibu Titi mendapatkan gelar Dr. Wildlife Management and Biodiversity Conservation dari Melbourne University. Aktif sebagai peneliti ekologi hutan, hampir 10 tahun menjadi Koordinator Nasional Invasive Alien Species Management and Protection and Production Forest. Kepada Ibu Titi Setiawati, kami silakan. Terima kasih Ibu MC atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kita bertemu di sini dengan para narasumber kita yang sangat-sangat akan memberikan insight, ya, ingin memberikan pandangan, berbagi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu MC bahwa akan ada sharing dari Tapak bagaimana pengaruh utama gender
di dalam mestinya sustainable ya, sustainable forest management, bagaimana kita mengelola hutan kita secara lestari. Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di hadapan kita saat ini maupun yang secara virtual, saya akan ingatkan juga bahwa kita ini Indonesia juga komitmen dalam berbagai konvensi internasional termasuk dalam pencapaian Standard Development Goal 2030. Ada prinsip di situ no one left behind, jadi nggak ada yang ditinggal. Artinya kita juga tidak melupakan peran perempuan, anak-anak ya, disability, kelompok-kelompok yang rentan ya. Nah, bagaimana kita mengartikulasikan ini di dalam semua program kita? Disinilah kita hadir bincang-bincang ya, bincang-bincang santai ya, Bapak Ibu sekalian di sini berbagi. Jadi nanti kalau misalnya saya nggak tahu nih apa ada chat di dalam ruang virtualnya, di ruang Zoom, tapi Bapak Ibu nanti bisa dengarkan bagaimana di sini Mbak Desi, Bu Lulu, Mas Priyo dan Mas Aulia. Ya Mas Aulia, moga-moga saya harus say hello dulu nih. Mas Aulia sudah siap ya? Mas Aulia sudah siap ya? Oke. Karena nanti Mas Aulia sip. Mas Aulia akan saya panggil giliran kedua setelah Ibu Desi ya. Tidak panjang lebar. Saya tidak akan panjang lebar menerangkan apa itu pengaruh utamaan gender di dalam program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nanti kita akan dengar paparan dari narasumber kita ya. Karena kita tahu jangan sampai pengaruh utamaan gender itu hanya ada di atas kertas saja. Jadi tidak hanya secara hanya secara campaign, gimmick saja, tapi harus benar-benar dilakukan di lapangan, ya on site, betul-betul dilakukan. Kalau memang kita mau melihat bahwa kontribusi mereka benar-benar dianggap dan dikonsider oleh pemerintah ya, diukur, dihitung kontribusinya sebesar apa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu 80 menit total di sini untuk bincang-bincang, Bu Desi, Mbak Lulu, Mbak Ulia dan Mas Priyo. Kami akan memberikan waktu 10 menit masing-masing ya untuk menyampaikan kiat-kiatnya, pengalamannya di lapangan. Saya juga di sini kami ditemani oleh timekeeper yang akan memberikan saya warning kalau 10 menit sudah selesai, nun sewu, nanti saya harus cut 10 menit ya. Jadi ini nanti kita punya waktu banyak untuk berbincang. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya akan panggilkan kita panggil Mbak aja ya, karena Mbak Desi ini masih muda, Mbak Desi Ekawati, Eshud, MSc. Tepuk tangan dong buat Mbak Desi. Mbak Desi ini saya perkenalkan dulu ya, pendek aja. Mbak Desi ini sekarang lagi menempuh PhD ya, doktoral di IPB ya. Mbak Desi ini ahli bambu ya. Mbak Desi ahli bambu dan sudah beberapa kali nih pegang proyek bambu di KLHK ya, yang sekarang di Kanopi ya Mbak ya, nanti bisa diceritakan. Jadi S1 di IPB ya, dari Department of Forest Resource Conservation di Fahutan ya, dan yang S2-nya ini dari Graduate School of Science Engineering Department of Earth and Environmental Science dari Bogor Agriculture, dari Jepang ya, dari Jepang. Nah, Mbak Desi, waktunya 10 menit ya Mbak ya, nanti kita langsung saja dari Mbak Desi ke Mas Aulia, terus ke Mas Priyo dan terakhir Bu Lulu. Setelah itu kita bincang-bincang ya, mungkin ada diskusi tanya jawab, saya ada beberapa pertanyaan. Monggo Mbak, waktu saya persilahkan 10 menit ya Mbak Desi. Cek ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Titi Istiawati. Mohon izin Bapak dan Ibu saya untuk berdiri dan saya pasang timer juga Bu Titi supaya tidak terlupa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dan Bapak Ibu yang hadir secara virtual dalam acara pada pagi sampai siang hari ini. Suatu kehormatan bagi saya pribadi diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan berbagi apa yang kami lakukan dalam kegiatan kerjasama Kanopi 2. Ini adalah kerjasama multi pihak antara Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dengan para partner. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi, ini sesuai dengan pesanan atau topik yang diberikan oleh panitia, peran gender dalam usaha kehutanan, baik hasil hutan bukan kayu,
dan yang kayu. Nah, untuk yang kali ini kita berbicara bambu. Ini bukan pesan sponsor, Bapak Ibu sekalian, background ini juga dipenuhi bambu, walaupun bambunya bambu artificial. Jadi ini kita akan melihat juga sebenarnya apakah ada peran gender dan yang lainnya dalam pengembangan bambu. Saya akan membawakan tentang perempuan ngada, bagaimana mereka merawat keluarga dan juga merawat bumi dengan bambu. Selanjutnya, Mbak. Iya, jadi kita akan bicara tentang GESI atau gender equity dan juga tentang social inclusion dengan perubahan iklim. Lanjut. Bahwa kita saling menyadari bahwa seringkali, next please. Ya. Kadang memang, kalau tadi Bu Titi sudah menyampaikan, isu perubahan iklim itu hal yang sangat luas dan berpengaruh pada kondisi sosial, budaya, hubungan masyarakat, dan termasuk di dalamnya ada gender di situ. So, no one can left behind kalau kita bicara tentang climate change. Dan ini dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini pun tentunya akan berbeda untuk setiap kelompok. Next. Seperti misalnya ibu-ibu yang berperan untuk di sektor domestik dalam rumah tangga. Mereka tentunya akan terkena dampak langsung bila terjadi perubahan iklim. Seringkali memang kaum perempuan ini tidak dipikirkan atau tidak dianggap mengikuti apa yang terjadi perubahan iklim. Sekarang banyak orang berdiskusi di Glasgow sana. Mama-mama di Flores ini mungkin tidak ikut dalam diskusi di sana. Tapi sebenarnya mereka juga menjadi bagian dari aksi apa yang dilakukan. Next. Selain tadi perubahan iklim, ada satu lagi tantangan yang saat ini kita hadapi bersama, COVID-19. Dan ini juga akan menambah beban bagi para ibu yang memang memegang peran di tingkat keluarga. Bagaimana ini tidak hanya berbicara di ibu-ibu perkotaan, kita yang mendampingi anak-anak sekolah online, tapi juga ibu-ibu di daerah rural, di daerah pedesaan. Next. Nah, bagaimana juga antara gender dengan relasi kekuasaan? Karena kita tidak bisa memisahkan hal ini. Bagaimana peran perempuan dan bagaimana dia bisa memberikan pendapat atau tadi memberikan kewenangan dalam memberikan keputusan dalam level keluarganya. Jadi memang ini juga bagian dari bagaimana kita membicarakan pengaruh utamaan gender di level keluarga atau di level tapak. Dan juga bagaimana hubungannya antara relasi, kekuasaan, laki-laki dan perempuan. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri, secara umum, norma yang ada di masyarakat adalah laki-laki masih mendominasi dalam pengambilan keputusan dan juga kekuasaan. Next. Kami melakukan studi gender dalam agroforestry seperti tadi di cover, kita melakukan bersama-sama antara Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan juga mitra utama kami di Yayasan Bambu Lestari. Kita ingin mengungkap bagaimana sebenarnya realitas sosial yang ada di masyarakat, khususnya di level SAO. SAO ini adalah di bawahnya suku, jadi kumpulan beberapa rumah tangga. Next, dan juga studi ini untuk mendukung gerakan yang saat ini sedang berjalan, gerakan 1000 Desa Bambu. Lanjutnya, Mbak. Nah, dalam penelitian ini kita melakukan dari 2018 sampai saat ini berlangsung dan kita menggunakan metode participatory action research. Kita berproses bersama masyarakat sambil mencari finding, menemukan kembali atau mencari solusi bersama yang menjadi keputusan bersama. Kemudian juga dengan pemetaan gender, hubungan relasi dan juga kerangka analisis gender. Lanjutnya. Ini lokasi penelitian kita. Ada di Kabupaten Ngada, ini di Flores, kalau Bapak Ibu tahu Komodo, ini di sebelah timurnya Manggarai. Lanjut. Ini mindset masyarakat Ngada. Sebenarnya secara adat mereka sudah menempatkan perempuan juga di sana. Di sana ada namanya baga, itu melambangkan simbol perempuan. Ada juga ngadu, itu melambangkan simbol untuk laki-laki. Dan rumah adat atau rumah yang menjadi tempat keluarga dan mereka menganut sistem matrilineal. Lanjut. Ini beberapa usaha tani yang mereka lakukan. Lanjut saja. Ya, ini beberapa sistem agroforestry karena kita bicara tentang kebun campuran di sana dengan bambu. Lanjut. Ini beberapa contoh tipe agroforestry yang ada di sana, bagaimana bambu tumbuh bersama jenis-jenis yang lainnya.
ada aren di sana, karena di sana aren itu diambil tuaknya untuk menjadi bagian dari budaya. Setiap ada pesta pasti ada moke. Lanjut. Ini juga bagaimana mengkombinasi antara bambu dengan jenis-jenis tanaman kayu, dan juga mereka membuat space di tengah untuk tanaman-tanaman musiman, jagung, kedelai, dan sebagainya. Lanjut. Ini adalah tahapan community based bambu agroforestry yang kita terapkan, dan di setiap tahapan ini kita memastikan bahwa ada keterlibatan para pihak semua di situ, ada keterlibatan perempuan dan semua unsur. Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Dari tahap 1 sampai ke tahap terakhir 12. Kita memasukkan unsur gender ke dalamnya. Lanjut. Ini adalah sistem pengelolaan hutan bambu lestari yang kita sosialisasikan dan merupakan bagian dari 12 tahap tadi untuk menjamin bahwa bambu yang dimiliki oleh masyarakat akan berlanjut dan lestari tidak hanya setahun, 2 tahun, tapi juga bisa digunakan sustainable dan menjadi suplai bahan baku, bahan industri selama bertahun-tahun. Ini kita kalau di pohon mungkin dibilangnya sistem pakai coding. Ini untuk lacak tebangnya. Jadi kita tahu ini dari batang bambu tahun berapa. Karena memang untuk kebutuhan industri kita cukup rigid, kita perlu hanya yang usia 4 tahun. Lanjut. Dari hasil studi yang kita lakukan di kelompok SAO tadi, memang bisa kita lihat mereka walaupun menganut matrilineal, tapi keputusan tetap 50-50. Masih dipegang oleh pria. Tapi perempuan masih punya kelebihan, mereka mempunyai kemampuan dan hak untuk mengelola sumber daya, aset yang ada, rumah misalnya, ladang, kebun, itu masih dipegang oleh perempuan. Tapi dalam pertemuan suku, reba namanya setiap awal tahun, itu tetap yang berbicara hanya laki-laki. Lanjut. Ini salah satu bentuk contoh timetable. Ini mungkin juga bisa kita lakukan juga nih di kantor. Lebih banyak bekerja mana nih, kelompok bapak-bapak atau kelompok ibu-ibu? Dari situ bisa terlihat, ibu-ibu dari jam 6 pagi sampai jam 10 padat, banyak kegiatannya. Bapak-bapak dari jam 6 sampai jam 10 hanya 2 kegiatan, hanya 3 kegiatan. Nah dari sini bisa kita lihat time allocation-nya, oh ternyata lebih banyak kerja yang mana ya. Bapak-bapak sedikit-sedikit ngerokok dulu, nalo itu minum moke, dan semuanya. Tapi ibu-ibu dari pagi sudah bangun. Ini contoh case aja. Lanjut. Di sini adalah SAO yang kita dampingi. Kita berproses bersama saudara-saudara kita ini untuk tadi mengetahui bagaimana mereka membagi waktu dan berbagi peran, khususnya dalam tadi ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, pemuda dan semuanya. Lanjut. Hal kedua yang kita lakukan adalah memasukkan ibu-ibu ke dalam program tadi, Hutan Bambu Lestari, melalui pembibitan bambu keluarga. Ini diinisiasi oleh teman-teman dari Yayasan Bambu Lestari, didukung oleh Pemprov NTT. Lanjut. Ibu-ibu kita berikan kesempatan untuk membibitkan bambu di halaman rumahnya, yang kemudian nanti akan dibeli untuk program restorasi dan rehabilitasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Dari situ harapannya adalah mereka bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana membibitkan dan juga mendapatkan tambahan income karena ini dibeli oleh pemerintah. Mereka sendiri yang bisa memutuskan. Lanjut. Mereka juga bisa dapat benefit langsung. 1 bibit dihargai 5.000. Kemarin di bulan Maret sudah ada yang terima 3 juta untuk bibit bambu ini, dan betapa mereka senangnya karena mereka bisa melakukan itu tanpa harus jauh dari rumah. Lanjut. Ini untuk di akhir mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya mengutip apa yang menjadi istilahnya pepatah mereka. Seboge kita riuroe, sekepo kita nari nedo. 1 potong kita nikmati bersama, 1 genggam kita cicipi bersama. 1 lagi, saapa palaka suupa pasuru. Saling membantu dalam memikul dan saling bergantian dalam memanggul. Dari sini sebenarnya kearifan lokal mereka juga sudah menggambarkan bagaimana peran laki-laki dan perempuan di situ. Lanjut.
Ini beberapa referensi yang telah kami tuliskan dalam bentuk paper, jurnal, dan juga dalam bentuk link artikel populer dan link berita. Lanjut, mungkin itu akhir dari sharing berbagi kami pengalaman dari yang sudah dilakukan di Kabupaten Ngada Flores NTT. Terima kasih. Timati Iwoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Desi. Wah, on time ini Mbak Desi. Terima kasih banget. Di sana tadi kita lihat ada kepo-kepo ya. Kita juga kepo nih nanti, tapi nanti aja kita simpan sampai nanti ini keponya. Pengen tahu sejauh mana, tadi bahasanya udah canggih nih Mbak Desi ya, sampai sudah menyerapi. Jadi saya nggak akan kasih komentar banyak ya. Nanti kita akan bincang-bincang secara santai saja setelah ini. Terima kasih Mbak Desi sudah sharing, sangat bermanfaat sekali bagaimana kita bisa melihat tadi ya, ternyata perempuan itu walaupun matrilineal maksudnya tetap aja keputusan di tangan laki-laki ya, walaupun sistemnya matrilineal. Tapi banyak nanti yang saya mau tanya deh. Nah, sebelum itu kita akan ketemu lagi nih dengan Mas Aulia ya, yang kedua ya. Mas Aulia sudah siap? Ada Mas Aulia? Sudah Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita akan yang kedua, nanti tidak kalah menariknya dengan yang pertama tadi Mbak Desi. Ini Mas Aulia akan memaparkan tentang model sosial gender dari sistem agroforestry. Agroforestry lagi nih ya, untuk pengendalian perubahan iklim. Jadi kata kuncinya sepertinya perempuan, agroforestry, perubahan iklim ya. Nah, sedikit CV, sedikit riwayat nih dari Mas Aulia. S1, S2 dari UGM ya Mas ya. Sekarang lagi PhD ya di Bangor University Wales di UK ya. Ikut di Glasgow nggak nih Mas? Di Glasgow ya berarti? Enggak, saya di Bogor. Aduh, lemet sakne. Aduh, mestinya ikut ke Glasgow. Mereka sekarang di Glasgow, kita di sini di gelas-gelas kaca ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Mas Aulia ini banyak sekali berkecimpung di ikraf, tentunya banyak sekali tentang agroforestry. Dan terakhir ini juga fokus pada pengarus utamaan gender. Mas, kita pengen denger nih, gimana sih sebetulnya nih peran gender dan sebetulnya yang disebutkan tadi model sosialnya. Modal sosialnya kayak apa? Bukan model, mungkin modal ya. Modal sosialnya kayak apa nih yang diperluin ya. Model dan modal. Waktu 10 menit ya Masnya, nanti ada timekeeper yang memberikan saya instruksi, nanti saya juga instruksi kalau waktunya sudah habis. Monggo Mas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Titi, salam kenal. Salam kenal juga kepada para panelis, Ibu Lulu Setianingsih, Pak Priyo Kusumedi yang sudah lama sekali saya nggak ketemu dengan Bapak ya. Apa kabar? Semoga tetap sehat. Dan Mbak Desi, terima kasih presentasinya. Sering ngobrol tapi jarang ketemu. Mudah-mudahan tetap sehat. Saya di sini juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang bisa membuat acara dalam waktu yang singkat ya menurut saya, dan dari awal saya yakin ini pasti pesertanya lumayan banyak dan isinya pun lumayan bagus untuk bisa dicerna. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir secara virtual maupun secara faktual yang ada di Manggala, Jakarta. Saya Aulia Perdana dari C4ICRAF ingin berbagi tentang modal sosial gender dari sistem agroforestry untuk pengendalian perubahan iklim. Sebagaimana yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwa isu gender itu adalah unik. Ini adalah seni, tidak ada silver bullet atau satu cara yang cocok untuk semua. Dan gender itu mencakup laki-laki dan perempuan. Menurut saya, tidak hanya perempuan. Dan terlepas dari meningkatnya kesadaran dan minat para pelaku pembangunan terhadap isu kesetaraan gender, ketidakadilan gender ini masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, saya ingin mohon maaf sebelumnya apabila nanti ada lag atau suara saya yang putus-putus ya. Posisi saya saat ini di Bogor. Dan saya teruskan Bapak Ibu,
Dengan adanya perubahan iklim yang saat ini sudah sangat nyata terjadi, bahwa isu gender ini mempengaruhi semua perubahan yang dilakukan oleh siapapun juga yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, agroforestry, dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan tersebut. Dan perubahan ini melibatkan reorientasi sejumlah besar kegiatan atau sumber dayanya, dan bahkan bisa mengubah landscape multifunctionality atau multifungsi bentang lahan. Saya ingin menekankan bahwa praktek agroforestry di sini jadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan rumah tangga, dan saya menekankan kebutuhan dasar, pendapatan, dan kesejahteraan rumah tangga. Silakan slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin cerita sedikit bahwa ada satu dasar pemikiran yang menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah hak asasi manusia dan merupakan syarat mendasar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun meskipun banyak perempuan dan laki-laki di seluruh dunia ini bergantung pada hutan, agroforestry maupun pohon untuk mata pencaharian mereka, ada ketidaksetaraan yang signifikan dalam peran, hak, dan tanggung jawab. Dan hal ini tercermin dalam kemampuan mereka yang berbeda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengambil manfaat dari sumber daya hutan dan pohon, dan menanggapi perubahan bentang lahan yang berbasis hutan dan pohon, termasuk perubahan iklim. Dan di Indonesia sendiri misalnya ada studi empiris yang menunjukkan bahwa perempuan justru lebih aktif dan dinamis daripada laki-laki dalam menanggapi peluang eksternal yang membentuk pemanfaatan bentang lahan. Ini saya dapatkan dari Villamor et al. 2013. Nah, ada cerita tentang yang saya alami tentang undangan pelatihan di satu lokasi proyek, kebetulan Kanopi 2 juga, tentang adopsi teknologi, di mana kita ingin melihat kemampuan para petani untuk bisa mengadopsi teknologi yang kita tawarkan. Nah, setelah kami bicara dengan pengampu desa, yaitu kepala desa menyampaikan undangannya, yang hadir hanya laki-laki. Dan itu juga mempengaruhi ternyata pada akhirnya kita ketahui dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Ternyata rencana adopsi itu dibahas dalam rumah tangga. Tetapi sayangnya yang hadir itu bapak-bapak, padahal pada akhirnya kita ketahui bahwa yang melakukan kegiatan itu adalah kaum ibu dan kaum perempuan remaja. Ada studi empiris lain yang menunjukkan bahwa hambatan dalam penyampaian informasi dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga itu ada dan nyata kalau yang hadir atau yang selalu hadir ke pelatihan dan mengikuti pelatihan itu hanya salah satu saja, kaum laki-laki atau kaum perempuan saja. Begitu. Nah, di gambar ini itu adalah seorang ibu yang menghasilkan kemiri, di mana ibu-ibu ini memungut, mengupas, menjemur, memilah, membungkus, menjual, menawar harga dengan pengepul, tapi akses ke informasi, teknologi, pendidikan, dan peluang justru diberikan kepada laki-laki. Polemiknya di situ. Dan gender juga merupakan penentu penting partisipasi dalam rantai nilai produk kayu maupun non-kayu, di mana faktor budaya, ekonomi, politik, lingkungan itu bersinggungan secara aktif dengan faktor sosial lainnya seperti pendidikan, usia, etnis, gitu. Dan ini membentuk apa yang disebut dengan pengalaman kaum perempuan atau experience of women. Gitu. Dan sayangnya sebagian besar intervensi rantai nilai produk kayu dan non-kayu itu fokusnya sering ke perempuan saja, bukan pada hubungan antara perempuan dan laki-laki, sehingga berimplikasi pada outcome yang tujuannya adalah berkeadilan gender dan berkelanjutan seperti yang Ibu Titi bilang tadi di awal, tapi nyatanya tidak tercapai sepenuhnya. Nah,
tools atau metode apa yang bisa dipakai. Nah, di sini saya mengenalkan tentang pengambilan keputusan yang intra rumah tangga maupun inter rumah tangga yang bisa diambil zooming in atau zooming out-nya itu dari mikro, meso, kemudian makro. Dari lingkup yang paling kecil individu ke rumah tangga, baik itu suami istri maupun pengambil keputusan yang ada di rumah tangga, termasuk anggota rumah tangga itu, kemudian ke tingkat masyarakat, ke tingkat desa, dan selanjutnya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan, dan ini pun sudah sering digunakan untuk menganalisis mengapa modal sosial gender itu penting. Slide selanjutnya, tolong. Terima kasih. Nah, ini yang tadi saya maksud, bahwa untuk zooming in, zooming out, untuk bisa menganalisis, karena berangkat dari ranah penelitian, kalau tidak observasi, melihat secara runtut dari mikro ke makronya seperti apa, yang saya sebutkan tadi ya, Bapak Ibu. Lanjut ke slide berikutnya. Langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya melihat pentingnya untuk bisa mengidentifikasi kerentanan. Sudah saya sebutkan tadi, di dalam rumah tangga pun bisa ada kerentanan, apalagi kalau ada faktor eksternal, yaitu shock. Dan kerentanan perubahan iklim, atau kerentanan iklim, atau kerentanan risiko iklim, apapun juga istilah yang kita pakai, itu adalah penilaian kerentanan terhadap perubahan iklim yang digunakan dalam diskusi tentang tanggapan masyarakat terhadap perubahan iklim itu sendiri, untuk proses seperti adaptasi perubahan iklim atau evaluasi risiko iklim. Dan dalam konteks mikro, meso, makro tadi itu, yang difokuskan itu menurut saya, dan ini bisa jadi bahan untuk diskusi nanti, adalah bukan pada pohon atau praktik agroforestry atau pemanfaatan bentang lahan dulu, tapi justru ketangkasan atau agility, ketangguhan atau resilience, dan kemampuan beradaptasi atau adaptability dari semua unsur yang terpapar, individu, rumah tangga, masyarakat desa, masyarakat yang lebih luas lagi sampai ke bangsa. Nah, di sini modal sosial bicara. Isu gender lalu lebih terbuka. Sekali lagi konteksnya itu adalah individu, rumah tangga, masyarakat, dan akhirnya pada bangsa. Mana yang lebih bisa dipengaruhi perubahan perilakunya? Itu menurut saya justru lebih penting di samping kita memikirkan praktek-praktek pertanian atau agroforestry yang yang saya sebutkan tadi. Slide berikutnya, tolong. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan dengan apa yang nanti akan saya bacakan. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ada komponen perubahan, ada komponen rumah tangga, pengambilan keputusan, dinamika kuasa dalam rumah tangga, dan kerentanan. Nah, pembelajaran yang bisa diambil, yang bisa kita diskusikan nanti adalah apa sinergi dan trade-off antar produktivitas, keberlanjutan, kesetaraan gender dalam berbagai konteks, pada berbagai skala yang berbeda, mau lahan pertanian, rumah tangga, masyarakat, maupun yang lebih luas, yaitu bentang lahan. Lalu seberapa efektif persepsi, preferensi, maupun sensitivitas gender itu dapat diintegrasikan di dalam pengambilan keputusan itu dalam portfolio praktik-praktik agroforestry yang sangat beragam di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Lalu praktik dan investasi cerdas iklim apa yang responsif gender yang memiliki hasil yang terbaik? Ini saya mengangkat konsep option by context. Pilihan-pilihan apa yang cocok untuk konteks yang mana? Begitu. Karena tidak ada satu cara yang bisa dipakai untuk semua. Ini adalah seni. Lalu, akankah instrumen kebijakan iklim nasional dan internasional itu justru memperburuk atau mempengaruhi secara positif dengan mengurangi ketidaksetaraan antar aktor yang perannya berbeda di berbagai skala? Slide berikutnya. Nah, pembelajaran berikutnya itu adalah tentang pendekatan
untuk bisa mengidentifikasi maupun menganalisis relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, karena isu gender itu ada di kedua itu. Untuk saat ini ya di Indonesia, kalau di luar negeri mungkin sudah beda. Kemudian untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala, baik waktu, sosial, anggaran, dalam rumah tangga misalnya, peraturan yang menghambat partisipasi perempuan dalam rantai nilai pasar untuk produk-produk agroforestry. Karena ini ada trickle down efeknya. Apabila bisa menjual, maka apa yang diproduksi itu pun akan ditentukan dari apa yang bisa dijual. Gitu. Kira-kira begitu pembelajaran dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Silakan. Terima kasih banyak Mas Aulia. Aduh, sangat menarik sekali ya tadi paparannya. Walaupun tadi ada, Bapak Ibu sekalian udah lihat ya tadi Mas Aulia punya diagram tadi ya. Very complicated actually, tapi sebetulnya itu bisa diartikulasikan tadi disampaikan oleh Mas Aulia dengan beberapa pembelajaran yang diambil. Tapi Mas Aulia, nanti saya ada pertanyaan tuh Mas ya, tadi di modal sosial tadi baru lihat diagram saya langsung, wah saya mau nanya nih gitu ya. Tapi teman-teman mungkin juga ada yang bertanya, nggak apa-apa silahkan nanti. Terakhir kalau ada waktu loh ya. Mas Aulia, kita tunggu sampai pertanyaan nanti, tapi kita dengarkan dulu paparan dari panelis kita yang ketiga nih ya. Yang ketiga ini saya izin membacakan dulu singkat saja nih dari Mas Priyo. Saya manggilnya Mas Priyo ya, karena Mas Priyo ini adik kelas saya lah ya. Kita sama-sama di Litbang dahulu ya, sekarang nggak tahu. Ini Mas, ada yang ketawa nih Bapak Ibu. Mas Priyo ini S2 dari UGM ya Mas ya. Dan saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan. Sampai sudah berserat jadi kok ya Mas ya. Saat ini Mas Priyo banyak sekali berkecimpung di dalam berbagai macam program. Saya baca CV-nya tuh semua penghargaan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pengen dengar nih, kita semua pengen dengar di sini. Dari penghargaan itu, apa sebetulnya yang bisa ditarik kesimpulan kalau kita mau bicara tentang gender ya Mas ya. Nah, Mas Priyo akan sharing ya beberapa program yang sudah dilakukan oleh Mas Priyo, yang diinisiasi oleh Mas Priyo dengan lembaganya ya, dengan institusinya. Mas, waktu 10 menit ya Mas ya. Terima kasih moderator, mohon izin berdiri. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang hadir faktual dan yang terhormat Bapak Ibu yang hadir online, mohon izin untuk menyampaikan tema paparan kali ini tentang pengembangan kantor ramah lingkungan dalam perspektif gender. Ini pesan sponsor nih dari panitia temanya. Next. Kalau kita bicara tentang pengaruh utama gender, memang kita harus kembali ke standar yang sudah ada di KLHK. Itu ada Permen 31 tahun 2017 tentang pedoman pengaruh utama gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Next. Ini kalau kita bicara tentang PUG, kita bicara prasyarat pengaruh utama gender di Kementerian KLHK. Itu ada 7 prasyarat sebenarnya. Mulai ada komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, sistem informasi, ada alat, ada partisipasi masyarakat. Yang terakhir sebenarnya tambahan, inovasi. Nanti kita bicara banyak tentang inovasi, baik inovasi layanan maupun inovasi kegiatan. Karena kalau kita tergantung DIPA, saya yakin akan gitu-gitu aja. Kalau kita hanya bicara tentang 7 prasyarat itu ya tidak menarik. Kalau akan menarik kalau ada inovasinya di situ. Next. Yang pertama terkait dengan komitmen. Komitmen, jadi pengaruh gender mau nggak mau itu harus ada di kegiatan kita, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan semuanya. Mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah, pendek, dan sebagainya. Tidak hanya itu sebenarnya yang diharapkan, tapi perlu juga adanya yang paling penting sebenarnya komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan kegiatan. Itu lebih penting, karena yang ada di permen itu hanya komitmen masuk dalam program, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya. Itu yang sama ini. Yang kurang adalah komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan. Kalau itu nggak ada, ya nggak akan jalan kegiatannya. Next. Yang kedua, kebijakan. Kalau di level tapak, kebijakan yang di level balai, kami mulai responsif gender pada saat penataan SDM di SK 01, penataan ASN di lingkup balai. Kita responsif gender, nggak mungkin juga kita menempatkan perempuan di KDT yang rawan konflik. Kita tahu di Kepoljaya rawan konflik, kita tidak akan menempatkan seorang wanita gitu di daerah yang rawan konflik. Kita juga tidak akan menempatkan
teman-teman yang baru sakit dan hamil dan sebagainya di lantai 2 dan sebagainya, itu yang menjadi pertimbangan kita. Yang kedua, kita juga hampir tiap secara periodik kita nyusun namanya Pokjabuk di level balik, yang kita di awal tahun pasti akan kita buat sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan kegiatan. Next. Ini kelembagaan di prasyarat ketiga terkait dengan kelembagaan di level Satker, mulai dari kepala balai sampai anggotanya, kita terwakili semua dari peneliti, teknisi, dan staf yang ada di balai. Next. Ini tugasnya Pokja PUG di balai, jadi memantau semua kegiatan terkait dengan pengaruh transgender yang ada di balai, mulai dari penyusunan Pokjabuk, identifikasi kegiatan, mulai terus nyusun gap dan GPS, penyediaan data terpilah, penyediaan sarana prasarana responsif gender, terus terlaksananya kegiatan PUG, terlaksananya kegiatan inovasi yang tertuju itu sebenarnya kreativitas dari masing-masing satker sebenarnya. Yang terakhir adalah penyusunan laporan yang harus kita pantau ke semua kegiatannya. Next. Ini kegiatan yang rutin kita laksanakan di Balai Litbang Kuok. Ada pengelolaan KDTK Kepejaya. Memang kita tahu bahwa Litbang itu anggarannya terbatas, hanya 85 juta lah untuk KDTK Kepejaya seluas 100,27 hektar, 1000,27 hektar. Anggarannya sekitar 80-an juta. Jadi kita gunakan untuk kegiatan responsif gender, membangun demplot seluas 2,4, hampir setiap tahun kita tambahin 1 hektar. Di situ ada pelibatan kelompok tani hutan di sekitar kurang lebih 60, data terpilahnya 20 perempuan, laki-lakinya 40. Kita bersama-sama ngelola demplot di lahan gambut, merestorasi gambut yang rusak dengan tanaman native spesies gambut, beronggang dan sebagainya, dipadukan dengan tanaman semusim lainnya. Next. Ini restorasi gambut yang ada di Kepojaya, memang dari sedikit-sedikit gitu, nggak terlalu luas, 2,4 tambah 1 hektar kayu putih dan sebagainya. Tapi harapannya setiap tahun ada nambahan kelola lahan oleh kelompok tani yang ada di Kepojaya. Next. Ini kegiatan PUG yang inovatif yang kita laksanakan, ini kegiatannya berasal dari CSR PLN. Jadi bagaimana caranya, dengan segala keterbatasan, kita mencoba membuat ide dan kreativitas yang tak terbatas sebenarnya. Makanya kita bikin kegiatan yang dinamai oleh CSR PLN. Ya nggak terlalu banyak memang, 115 tambah 8 juta, sekitar 120 sekian juta. Kita bermitra dengan PLN, kita bermitra dengan UMKM, Dapur Aru, kita bermitra juga dengan Dinas Ketahanan Pangan. Jadi bersama-sama untuk memberdayakan kelompok wanita tani yang ada di Kabupaten Kampar. Next. Ini pelaksanaan kegiatan, kita mulai pelatihan, kita dampingin, kita melatih pengolahan pasca panen kelor sampai jadi diversifikasi produknya. Itu yang kita dampingin sampai akhir tahun, bahkan nanti akhir tahun kita ada kegiatan lokakarya dan penyusunan buku khusus kelor. Next. Ini beberapa produk yang terkait kelor, mulai dari teh kelor, kapsul kelor, selai kelor, sabun kelor, biji kelor yang untuk kalau ibu-ibu biasanya yang punya jerawat dan flek itu bisa hilang dengan dengan produk kami yang dari biji kelor itu. Ada kue kelor dan sebagainya. Jadi nanti harapannya paling enggak kita bisa meningkatkan status industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Kampar. Next. Ini dampak pelaksanaan yang kita monitoring, mulai dari input, proses, output, dan outcome. Kita sudah memperhitungkan di input, kita sudah memperhitungkan kepesertaan laki-laki dan perempuan. Di proses kita melibatkan laki-laki dan perempuan juga. Di output kita meningkatkan partisipasi aktif. Di outcome jangka panjangnya tadi untuk yang kegiatan inovasi kita adalah meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga. Bahkan bisa meningkatkan status dari UMKM yang ada di Kabupaten Kampar. Next. Sumber daya, ini prasyarat yang keempat tadi terkait Permen 31 2017. Kita sumber daya yang pertama di level Satker, Tapak, ada fasilitator PUG sendiri. Itu kebenaran saja sebenarnya pada saat 2013 sampai 2016 saya pernah jadi fasilitator Pokjabuk KLHK. Jadi paling enggak saya punya sertifikat untuk TOT PUG. Next. Ini sosialisasi dari fasilitator mulai internal dan eksternal yang kita lakukan di internal KUOK untuk kelompok wanita tani, untuk dunia usaha, untuk UMKM Dapur Aru dan PLN, dan Pemda, Dinas Ketahanan Pangan Kampar. Next.
Ini untuk teman-teman yang di Pokjapuk, selain mengikuti webinar sosialisasi di internal BLI, juga teman-teman aktif mengikuti webinar tentang pewartaan gender di level regional di P3I Sumatera, juga mengikuti kegiatan Pokjapuk yang sekarang masih berlangsung via YouTube dan Zoom. Next. Memang kecil kegiatannya, anggarannya, tapi paling enggak kita bermanfaat. Tadi sudah saya sampaikan, kita anggaran cuma 7,2 miliar, sangat besar sekali. Nah, kecil gitu, 7,2 miliar, untuk kegiatan rutin hanya 85, sekian juta, untuk CSR PLN ada 115 yang kita gunakan untuk pemberdayaan kelompok wanita tani dan UMKM yang ada di Kabupaten Kampar. Next. Ini Sarpras yang terkait dengan sumber daya. Sarpras minimal yang dipenuhi agar kita responsif gender. Kita siapkan ruang laktasi, next, sesuai standar, next. Kita juga mulai tahun akhir 2019, kita sibuk untuk membuat kantor ramah, yang gampang diakses, mudah diakses oleh semuanya, anak-anak dan sebagainya, karena kita sering dapat tamu dari anak-anak TK, untuk outbound dan sebagainya, anak magang SMA dan sebagainya, jadi mau nggak mau kita bikin kantor yang ramah lingkungan, apalagi pandemi. Jadi kita bikin ruang-ruang publik yang mudah diakses, mulai dari gazebo untuk ruang rapat skala kecil, ruang rapat skala besar itu ada taman diskusi 50 orang lebih. Kita punya jungle trekking untuk arboretum. Kita bangun taman lebah, itu dari dana BNI, bukan dari dana DIPA. Semuanya termasuk lebah, semuanya sudah berbasis QR code, ada sistem informasi semuanya. Anak-anak di sana, mahasiswa, pelajar semuanya datang hanya pakai HP sudah bisa mengetahui 140 spesies tanaman yang ada di arboretum, 7 spesies lebah Sumatera yang ada di arboretum. Hanya dengan HP semuanya bisa, informasi terkait itu semua ada semua. Next. Ini kita bangun kayak gini, ada SIGEPO namanya, sistem kenali pohon, kita bangun itu juga untuk 140 spesies yang ada di koleksi arboretum. Kita bangun tracking dan sebagainya, termasuk cuci tangan dan sebagainya terkait dengan pandemi COVID-19. Next. Toilet juga saya kira udah dilakukan semua oleh teman-teman Satker di lingkup BSI gitu. Termasuk Sarpras ramah difabel, termasuk yang untuk taman diskusi itu bisa juga untuk diakses teman-teman difabel gitu. Jadi kita memikirkan juga bukan hanya perempuan laki-laki, tapi difabel pun kita pikirkan. Next. Ini data terpilah. Kalau untuk data terpilah sebenarnya BLI, ex-BLI ya, itu semuanya sudah selesai. Internalisasi pengaruh utama gender sudah selesai. Karena semuanya sudah ada di data statistik, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, semuanya sudah data terpilah gender. Sebenarnya sudah selesai. Next. Ini penyajian datanya, laporan kepegawaian, laporan bulanan, statistik, dokumen perencanaan. Penggunanya ya itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai ke penempatan pegawai di tingkat tapak. Next. Ini alat kita, alat promosinya hampir semua balai saya kira standarnya sama, punya akun medsos untuk menyebarluaskan publikasi diseminasinya. Next. Ini yang kita lakukan di luar kebiasaan, kita bekerja dengan wartawan eksternal gitu, dengan Rio Post dan Tribun News. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan tidak kita nikmati sendiri, tapi bisa dinikmati oleh orang lain juga. Next. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat atau mitra. Jadi kita untuk lebih menit lagi, Mas. Ya, siap. Untuk lebih menginternalisasi PUG ini, kita menggandeng Dinas Ketahanan Pangan, kita gandeng BUMN, kita gandeng UMKM dan kelompok wanita tani. Next. Ini yang mungkin hanya tambahan saja, inovasi di situ ada inovasi layanan dan inovasi kegiatan sebenarnya. Yang pertama inovasi kegiatan, kita tadi bermitra dengan BUMN, Dinas Ketahanan Pangan untuk bersama-sama memberdayakan kelompok wanita tani yang ada di sana. Next. Ini inovasi layanan banyak kita bangun dari dana CSR juga. Kalau dari DIPA tahu sendiri kita sangat terbatas anggarannya. Next. Habis ini nggak ada next lagi ya, Mas? Ya, ini harapannya sebelum inovasi dan setelah inovasi. Jadi sebelum inovasi kelompok wanita tani belum berdaya, setelah inovasi paling nggak kita bisa memberdayakan kelompok tani yang ada di sana, sampai harapannya adalah meningkatkan pendapatan di industri rumah tangga petani. Next. Ini rencana tahun 2022, ada dua kegiatan yang akan kita ajukan ke BUMN, moga-moga akhir tahun ini bisa
kembali dibiayai, jadi paling enggak berkesinambungan. Terima kasih Mbak Titi. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Priyo. Tepuk tangan buat Mas Priyo. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada yang perlu untuk membangkitkan the power of emak-emak, tadi kan banyak fotonya emak-emak semua ya, jadi bisa dihubungi Mas Priyo ini, kelihatannya banyak trainingnya, udah banyak tadi ya sertifikatnya, jadi bisa panggil Mas Priyo. Terima kasih Mas sharingnya nih, menarik, nanti kita akan adakan tanya jawab setelah ini. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada panelis kita nih yang terakhir nih, Ibu cantik ya, Dr. Insinyur Lulu Setianingsih, SHUT MSI IPU, nih IPU apa ya Bu ya, IPB. Oh gitu ya yang baru, saya malah sudah terlalu lama tidak. Bapak Ibu sekalian, Ibu Lulu ini konsisten sekali nih, S1, S2, S3-nya di IPB ya Bu ya. Nah, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa ya, dengan kepakaran silvikultur lahan pasca tambang. Ini bagaimana nih nanti hubungannya nih ya, silvikultur lahan pasca tambang dengan pengaruh utamaan gender. Tapi topiknya kali ini Bapak Ibu, Bu Lulu akan cerita tentang standar verifikasi legalitas kayu SVLK ditinjau dari kacamata gender. Ini menarik nih, ditinjau dari kacamata. Bu, monggo waktunya 10 menit ya Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentunya saya menyampaikan terima kasih karena berkesempatan untuk bisa berbagi pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Titi sudah diperkenankan untuk menyampaikan sedikit pengalaman. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2016, kebetulan kami dari Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa mendapatkan kesempatan untuk bisa menyusun kurikulum SVLK untuk perguruan tinggi. Jadi SVLK selama ini kan lebih domainnya untuk para lembaga verifikasi legalitas kayu ataupun orang-orang yang sudah alumni. Tapi kami melihat bahwa perguruan tinggi perlu melihat ini secara lebih mendalam dan lebih jauh, dan kami juga meyakini efek yang akan dimunculkannya juga besar. Oleh karenanya kami Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa satu-satunya universitas di Indonesia ini yang punya mata kuliah SVLK begitu. Dan alhamdulillah waktu itu dibantu oleh dari Litbang Hutan, bukan Litbang Hutan, tapi Pusdik ya, Pusdik yang membantu kami untuk kemudian bersama-sama menyusun ini. Nah, kemudian juga kami terlibat di dalam first evaluation implementasi dari SVLK yang ada di Indonesia, kerjasama Indonesia dengan EU. Nah, dari pengalaman itu Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana nanti perspektif gender, khususnya perempuan, karena gender ada laki-laki dan perempuan, terkait dengan SVLK ini. Sedikit saja refresh bagi kita bersama, apa itu SVLK, bisa slide-nya? Ya. Jadi SVLK yang kita pahami Bapak Ibu sekalian merupakan salah satu instrumen ya yang dikembangkan oleh Kementerian LHK dalam hal ini untuk memastikan bahwa kayu yang beredar di perdagangan itu adalah kayu yang berasal dari sumber yang dikelola secara lestari dan juga kayunya adalah legal. Jadi dua konsep ini sebenarnya yang ingin dimunculkan di dalam SVLK ini, ingin memastikan para pihak bahwa kayu yang mereka produksi, kayu yang beredar adalah kemudian legal. Jadi mulai dari sumbernya, kemudian bagaimana ditebang, bagaimana diangkut, bagaimana kemudian dijual. Ya. Nah, SVLK ada punya tujuan dan fungsi yang kita lihat, bisa berikutnya, ada satu mandat yang dipegang oleh SVLK, ada 5 hal utama yang kemudian ini yang menjadi outcome yang ingin dicapai dari SVLK, melalui dari pemberantasan illegal logging dan illegal trading, kemudian juga perbaikan tata kelola usaha produk industri kehutanan, kepastian jaminan legalitas kayu, meningkatkan martabat bangsa, luar biasa ya,
Jadi promosi kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari. Jadi ada meningkatkan martabat bangsa. Jadi memang dulu kalau tidak salah ceritanya produk kayu yang diekspor oleh Indonesia itu sering dibilangnya sebagai kayu Spanyol begitu ya, separuh nyolong gitu ya. Nah itu kemudian menurunkan kredibilitas Indonesia. Mudah-mudahan dengan SVLK ini benar enggak? Kredibilitas kita sudah meningkat, apakah outcome yang 5 tadi sudah tercapai? Berikutnya. Kalau saya mencoba kemarin itu otak-atik di SIK ya, Sistem Informasi Legalitas Kayu, alhamdulillah menemukan beberapa data ini, sebagian juga saya ambil dari Digest Forest. Untuk pemberantasan illegal logging dan illegal trading misalnya, memang kemudian deforestasi kita turun ya. Dari yang sebelumnya bisa 1 juta tahun 2000 sekian tinggal 400 sekian. Kita bersyukur. Tinggal pertanyaannya betulkah itu dari SVLK begitu kan ya. Tapi paling enggak ini faktanya ada. Kemudian yang kedua ada perbaikan tata kelola usaha produk industri kehutanan. Tata kelola ini salah satunya kalau di dalam SVLK itu diidentikan dengan perusahaan tersebut sudah memiliki sertifikat legalitas kayu. Karena di dalam untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu ada sekian prinsip yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Mudah-mudahan itu menggambarkan tata kelola usahanya. Dan ada LVLK, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayunya sudah ada 29 saat ini. Pemegang sertifikat legalitas kayu sudah ada 2.905. Mudah-mudahan ini menggembirakan dan semoga terus menaik. Karena perusahaan ataupun industri yang harus memenuhi legalitas kayu ini cukup banyak di Indonesia. Tantangannya adalah itu. Kemudian yang ketiga, pastikan jaminan legalitas kayu. Ini diwujudkan dalam bentuk fee legal. Berapa jumlah fee legal yang sudah diterbitkan sampai saat ini sudah mencapai cukup banyak ya, 197.000 sekian. Saya tidak kelihatan ini datanya. Kemudian juga untuk promosi kayu, Bapak Ibu sekalian, rupanya ekspor kayu kita terus meningkat dan ini menunjukkan bahwa VLK ataupun SLK ataupun fee legal yang dikeluarkan oleh Indonesia itu memang sudah diakui oleh negara dan sudah ada sekitar cukup banyak negara yang menggunakan VLK atau produksi kayu kita untuk diterima oleh mereka dengan cukup mengandalkan VLK. Berikutnya adalah, namun dibalik keberhasilan ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa permasalahan yang juga masih muncul di dalam VLK ini. Bisa lanjut? Ya, jadi ini beberapa hal yang kita coba identifikasi. Di antaranya adalah kalau kita dari sebelah sana di hutan rakyat, rupanya kejelasan tentang SVLK ini masih juga masih terbatas ya, karena hutan rakyat ini biasanya memang mereka yang dari grassroots pengetahuan tentang SVLK sangat terbatas, sehingga kemudian penerapan SVLK juga masih kurang, apalagi kemudian kayu yang diperoleh dari hutan rakyat ini pun juga belum dihargai sebagaimana mestinya. Kemudian dieksportir juga walaupun SLK itu sudah diakui di beberapa negara Eropa, ada 28 negara Eropa yang sudah menggunakan SLK, namun tetap saja ada beberapa eksportir yang kemudian masih diminta FSC ya, Forest Stewardship Council, untuk disertakan di dalam mereka mengekspor kayunya. Kemudian juga beberapa unit manajemen nampaknya tidak taat SVLK walaupun sudah punya SLK, ternyata tidak selalu taat juga. Kemudian beberapa dokumen perizinan dan lingkungannya juga masih sangat lemah begitu. Kemudian kalau dari sisi regulasi ada beberapa perubahan yang terus berkembang, dari regulasi apakah itu standar, kemudian bagaimana standar yang akan digunakan untuk memverifikasi LK, kemudian juga bagaimana tenaga kerja yang harus SDM yang ada di dalam LK dan sebagainya. Kemudian dari sisi iptek Bapak Ibu sekalian, ini beyond dari teknis yang ada di SVLK, itu ada hal yang terkait dengan sosial budaya. Jadi kami di universitas itu melihat bahwa SVLK ini adalah satu model sebenarnya ya, revolusi mental karena legalitas. Legal itu harus berlaku kepada siapa saja.
Oleh karenanya kenapa kami memaksakan harus masuk di dalam kurikulum kami, karena ini menjadi basis yang boleh jadi akan menguatkan ya model-model legalitas yang ada di universitas maupun dimanapun. Kemudian dari sisi iptek, dulu kita Bapak Ibu sekalian sejak abad ke-18 selalu dijejelin yang namanya sustainable forest atau sustainable yield. Tapi faktanya sebenarnya kalau kita hitung deforestasi itu masih meningkat terus ya. Oleh karenanya kita bisa katakan itu gagal begitu. Nah, apakah kemudian dengan adanya SVLK ini yang memberikan prime price terhadap kayu yang akan diekspor dan yang diperdagangkan mungkin enggak bisa menggantikan atau mungkin melengkapi ya filosofi yang sudah ada dari konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat lebih jauh apakah kemudian keberhasilan dan permasalahan yang ada tadi masih ada hubungannya dengan perempuan khususnya, maka kita bisa melihat sebenarnya perempuan ataupun SDM itu berperan di mana di dalam SVLK ini. Kalau kita lihat para pihak yang ada di dalam skema VLK ini, mulai dari regulatornya yang menghasilkan standar, kemudian ada LPPHPL atau LVLK, ini lembaga yang di dalamnya ada auditor, kemudian ada unit manajemen itu sebagai auditi yang akan diverifikasi legalitasnya, dan juga ada pihak independen yang memonitor semua aktivitas legalitas yang ada di unit manajemen, apakah memang sesuai dengan LK, SLK yang dikeluarkan oleh LVLK dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, sehingga kita melihat ada lagi di luar sana, yaitu dari kaum pendidik, selain para pihak yang secara direct terkena dengan VLK, ada pihak yang indirect juga berkontribusi di dalam pelaksanaan VLK, yaitu pendidikan. Dalam hal ini berarti ada mahasiswa, ada dosen atau sivitas. Nah berikutnya adalah lanjut. Ini unit manajemen yang tadi auditi itu sebenarnya perempuan akan banyak terlibat di sini. Mulai dari hak pemegang pengelolaan hutan, kemudian ada hutan hak, ada IRT, ada industri, ada importir, ada TPT, industri pemasok dan sebagainya. Mungkin di situ para perempuan juga terlibat di dalamnya. Lanjut. Nah, kalau boleh kami coba konklusikan begitu ya, perempuan ada di sini VLK itu. Dia bisa sebagai regulator, dia bisa sebagai negosiator, bisa juga sebagai auditor, bisa sebagai auditi, bisa sebagai pihak independen yang melakukan pengamatan, dan juga bisa sebagai pendidik. Nah, pendidik ini biasanya indirect. Nah, ada beberapa permasalahan atau kendala yang muncul Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata dari semua sektor di mana perempuan itu berada di dalamnya, memang jumlah yang berpartisipasi di dalam forest governance ini masih kurang dari 30%. Kalau di PUG kan mensyaratkan 30% ya, masih jauh dari 30%. Tetapi sudah ada, di regulator sudah ada, kalau di Kementerian LHK kami mengenal ada Bu Maria ya. Kemudian negosiator ada Bu Ina, ya beliau dari Kementerian Luar Negeri. Auditor dari beberapa, saya belum menemukan data pastinya, tetapi beberapa yang kami coba komunikasi dengan LVLK, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, rata-rata kalau mereka punya 5 auditor, itu salah satunya adalah perempuan. Mungkin 1 dibanding, mungkin 20%-nya ya, 1 dibanding 5. Semoga itu sudah menggambarkan yang baik begitu. Kemudian untuk auditi ini sangat beragam Bapak Ibu. Mulai orang yang duduk di tingkat manajemen sampai pelaku yang ada di dari petani sampai kemudian yang duduk di manajemen. Nah, ini juga sangat beragam dan seterusnya. Tidak dikuasainya pekerjaan berbasis teknologi. Jadi masih banyak perempuan-perempuan yang bekerja di sektor-sektor ini atau yang berpartisipasi di sektor tersebut memiliki lack teknologi ya. Sementara SVLK ini kan harus mendunia begitu ya. Nah, kalau lack teknologi ini tidak diatasi akan bisa bermasalah. Kemudian bekerja mandiri tanpa anak buah. Jadi terutama yang di hutan rakyat, terutama yang di industri rumah tangga, ini banyak kejadian, banyak terlihat bahwa mereka bekerja secara mandiri begitu. Dan semua dikerjakan mulai dari hulu sampai hilir
gitu ya. Sehingga kita bisa membayangkan, makanya tadi related dengan yang disampaikan oleh sebelumnya, bahwa memang pekerjaan wanita dari pagi sampai malam itu ada saja begitu ya. Kemudian bekerja melebihi waktu fajar. Ini yang terekam juga seperti itu, dan keterbatasan kompetensi dan rekognisi. Jadi kadang ada kompetensinya tapi tidak diakui, tapi di sisi lain kadang juga ada tidak punya kompetensi ya, terbatas kompetensinya. Termasuk tadi kompetensi untuk menggunakan teknologi, kompetensi untuk memahami standar-standar VLK dan sebagainya. Berikutnya, nah apa kira-kira yang kemudian kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian melihat kondisi yang seperti ini? Ada beberapa usulan sebenarnya yang kami coba ajukan. Pertama adalah bagaimana kita meningkatkan SDM SVLK yang unggul, yang tadi mulai dari regulator sampai kemudian pendidik, meningkatkan kuantitas kompetensi rekognisi. Ini harus dimulai dari action di lapangan sampai kemudian regulasinya harus dibuat. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kompetensi dan rekognisinya, ya memang tadi alhamdulillah kalau di POG sudah ada 30% harus ada. Mudah-mudahan itu bagian dari bagaimana regulasi itu sudah memberikan kesempatan, atau tadi yang Bapak sebutkan komitmen begitu ya. Komitmen untuk betul-betul menjadikan SDM yang terlibat di sana adalah memang unggul begitu. Kemudian untuk regulasinya ini Bapak Ibu, satu lagi mempertimbangkan, ini kami melihat dari auditi ya. Jadi di dalam SVLK itu khususnya di beberapa standarnya itu sudah mengatur tentang anak, tetapi belum secara khusus mengatur tentang bagaimana kesetaraan gender ataupun yang lainnya. Nanti mungkin akan kita perjelas. Pendampingan. Jadi tadi yang khususnya di auditi. Kalau untuk regulator Bapak Ibu sekalian, kami melihat dari sisi pendidikannya sudah sangat mumpuni, kemampuan komunikasinya sudah sangat mumpuni, bahkan kemampuan networknya juga sudah sangat baik. Sehingga kemudian kami melihatnya justru di bagian auditi yang perlu diperkuat. Pendampingan ini untuk memahami tadi standar-standar SVLK dan sebagainya. Kemudian sosial budaya kita jangan lupakan Bapak Ibu sekalian, karena SVLK ini bukan hanya milik Kementerian LHK dan pelaku industri, bukan hanya itu. Tetapi VLK ini adalah milik semua. Oleh karenanya kita ingin memastikan bahwa budaya legal yang ada itu harus dimiliki oleh semuanya. Sehingga baik itu dewasa, pelajar, anak muda, praktisi, dan tidak terkecuali perempuan harus bisa menumbuhkan budaya legal ini. Ya, yang terakhir adalah iptek. Jadi kami mengajukan premis tadi itu mudah-mudahan bisa memperkuat untuk penguatan LVLK. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lulu, menarik sekali Bu Lulu. Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu cuma 15 menit ya, mungkin untuk tanya jawab. Tapi ini bukan tanya jawab, artinya saya hanya ingin memberikan satu pertanyaan saja ya Bapak Ibu ya. Mas Aulia mungkin masih standby di sana ya. Jadi kita acak aja, mungkin yang pertama Mbak, saya mau sebetulnya tertarik banget Mbak sama semua, tapi ada beberapa rangkaian memang yang agak ada benang merahnya tadi ya. Kalau saya lihat dari Mbak Desi sebetulnya pertanyaannya hampir sama nanti saya dengan Mas Aulia. Jadi kalau kita lihat tadi Mbak Desi ya, kan tadi disebut dia sistemnya di ngada matrilineal ya, itu menarik banget. Tapi pada saat prosesnya itu kan tetap keputusan di tangan laki-laki ya. Dan yang perempuan tuh di mana gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi ada dua lingkaran, time allocation ya. Apakah sudah pernah dikaji Mbak kira-kira pengaruh dari time allocation itu ke salary-nya ya? Dan salary, jadi salary artinya dihitung, salary, wage upah ya, upah karena kan selama ini kadang-kadang nggak dihitung ya, karena dipikir itu hanya karena kontribusinya perempuan, karena dia devoted untuk melakukan itu ya. Apakah ini sudah ada yang pernah melakukan kajian itu kontribusinya? Karena ini pengaruh kepada, harusnya kalau dia tadi menghasilkan 3 juta per bulan, kontribusi terhadap PAD supaya kelihatan signifikan perannya. Mohon itu ya Mbak ya. Nah yang kedua langsung aja nanti yang satu-satu. Jadi saya yang kedua pertanyaannya tadi kaitannya dengan salary ya Mbak ya. Apakah itu sudah dihargai
time allocation-nya perempuan tadi, karena dia lebih banyak. Sama dengan Mas Aulia, Mas. Tadi kalau kita lihat, ini agak berkaitan dengan yang pertanyaan Mbak Desi. Jadi sebetulnya gender tadi jangan lip service aja. Tadi Mas Aulia melihat membuat modal sosial. Saya tertarik dengan gambar lagi nih ya, audiovisualnya tadi. Ada adaptability, ya, ada agility, ada resiliency di situ. Di atasnya ada shock. Ada shock, ya, itu ada kata-kata shock. Mungkin teman-teman juga nanya, shock ini bentuknya seperti apa, ya? Karena di sini disebutkan bahwa pada tataran mana, tadi Mas Aulia nanya, dari situ sebetulnya mau dilihat pada tataran mana sih yang paling bisa mudah perilakunya dirubah untuk sensitif gender tadi ya, supaya tadi capaiannya berhasil. Jadi dilihat tuh tadi di pola diidentifikasi ya Mas Aulia ya, udah ketangkep ya Mas ya. Bentuknya seperti apa dan menurut Mas Aulia yang mana yang paling mudah tatarannya ya, tataran mana yang paling mudah. Nah yang ketiga itu pertanyaannya untuk, saya barusan dengerin jadi nyatetnya saya di sini. Yang ketiga untuk Mas Priyo nih. Mas Priyo tadi benar-benar kelihatannya berhasil sekali ya membangkitkan the power of emak-emak tadi ya, dengan training, dengan peningkatan kapasitas. Pertanyaan saya ini Mas, dalam berbagai program yang ada di balai ya, ini apa benar-benar sudah nyata terlihat Mas, terhitung kontribusinya tuh seperti apa ya, sebanyak apa kontribusinya sehingga mereka juga sebetulnya memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi itu. Jadi bukan hanya sukarela saja ya, hanya bukan kembali lagi lip service untuk menunjukkan bahwa oh Indonesia sudah ini, enggak, tapi benar-benar direkognisi. Itu sampai sejauh mana? Karena apakah juga di setiap keputusan yang Mas Priyo sebagai kepala balai ini ya, di dalam institusinya sendiri, lembaga, keputusannya itu Mas Priyo melibatkan perempuan enggak gitu? Jadi ini benar-benar diterapkan enggak? Itu pertanyaan saya ya. Dan tentunya kebijakannya itu apa perlu dirubah enggak? Nah yang terakhir buat Bu Lulu nih, Bu Lulu. Tadi saya lihat nih Bu Lulu, ada 5 aspek yang keberhasilan tadi Bu Lulu ya, 5 aspek keberhasilan. Terus di dalam simpul 5 tadi, Bu Lulu menekankan kepada si auditi sendiri. Auditi sendiri sebetulnya pada saat dia ingin menerapkan standar VLK, di dalamnya dia juga harus melihat apakah ada komponen itu, indikator, supaya itu bisa terukur. Nah menurut Bu Lulu apakah itu secara eksplisit perlu dicantumkan di dalam standar supaya nanti mudah terukur? Nah itu saja Bu ya, mungkin bisa diterangkan. Saya coba persilahkan dari Mbak Desi ya. Ya, baik, terima kasih Bu Titi atas pertanyaan yang menarik sekali dan memang itu yang menjadi tantangan kami juga di lapangan. Jadi waktu kami memulai kegiatan kerjasama ini di 2018, kira-kira di bulan Agustus, kita mulai ke lapangan September dan Oktober, itu kita mengumpulkan dulu baseline data. Jadi household untuk data dari beberapa para pemilik bambu di sana. Jadi pemilik bambu, salah satunya adalah juga tadi kita mengidentifikasi berapa sih penghasilan rumah tangga di tiap keluarga gitu. Dan itu dalam data itu kita juga termasuk, kita wawancara tidak mau dengan si bapak juga, jadi harus dengan si mama. Karena memang ternyata pada saat menjawab pertanyaan di dalam kuesioner untuk di household itu, para bapak tuh juga tidak bisa menjawab. Mereka panggil itu mama yang ada di dapur, coba ini kamu jawab. Karena kita tanya sampai berapa beli beras dalam seminggu berapa kali, kemudian berapa kebutuhan beras dan semuanya gitu. Nah ini data sampai ke detail salary yang diterima oleh para perempuan khususnya, itu belum kita pisahkan. Tapi kalau untuk di kegiatan bambu sebenarnya bisa kita bagi ke dalam beberapa kegiatan. Kalau tadi yang pembibitan itu sudah cukup jelas. Tapi memang karena pembibitan ini adalah hal yang baru. Karena sebelumnya tidak ada budaya bagi masyarakat di sana untuk menanam bambu. Jadi bambu di sana itu adalah warisan dari leluhur. Nah itu pendapatan salary yang itu saat ini sedang kita identifikasi juga untuk dari pembibitan bambunya, seperti itu. Oke. Makasih banyak Mbak Desi. Jadi sebetulnya kita nanti bisa lihat ya keberhasilan capaiannya itu seperti apa, bisa terukur dengan jelas gitu ya. Makasih banyak Mbak Desi atas responnya. Yang kedua, jika Mas Aulia masih bisa ada koneksi masih menyambung, Mas Aulia bagaimana?
Baik, terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Sangat valid, sangat relevan dengan tema yang dibicarakan sekarang. Saya sebenarnya sudah bikin coret-coret, tapi tidak bisa saya tayangkan di sini secara langsung. Saya jelaskan saja bahwa perubahan itu pasti, ya, dan shock itu pasti ada. Shock itu sendiri bisa jadi berupa kejadian-kejadian, dinamika dalam individu, rumah tangga, masyarakat, sesuai dengan konteksnya tadi yang saya sampaikan. Atau kejadian eksternal, kemarau panjang, banjir, hama, sesuatu yang tidak direncanakan di luar kuasa dari pemangku kepentingan apapun juga itu, baik di bentang lahan maupun sekecil plot atau lahan yang ada di belakang rumah, begitu. Shock itu pasti ada, dan itu yang menyulut perubahan. Dengan demikian, agility, resilience, dan sebenarnya ada banyak sekali faktor lain itu yang diutamakan untuk bisa diolah dengan berbagai konteks yang saya sebutkan tadi, untuk supaya bisa lebih kuat dalam melalui perubahan itu. Mau tidak mau, konteks gender di sini pun sangat penting, karena bisa jadi justru dari rumah tangga lah perubahan itu diambil keputusannya, gitu ya. Nah, dari modal sosial itu sendiri, itu sebenarnya jaringan atau keterhubungan supaya berfungsi efektif, kebersamaan dan sebagainya, itu sudah ada di dalam konteks masyarakat maupun dalam konteks rumah tangga. Dan itu nanti akan mengarah ke alur perubahannya yang nanti akan diputuskan. Lalu kita lihat fungsi-fungsi pendukungnya atau enabler-enablernya, karena perubahan itu sistemik, tidak bisa hanya A dan B saja, tapi yang lainnya pun pasti akan terkena, begitu. Lingkaran itu yang menjawab pertanyaan dari tadi. Terima kasih Mas Aulia. Jadi tinggal men-trigger aja ya enabling condition-nya tadi ya. Makasih Mas Aulia atas penjelasannya. Yang ketiga, saya berikan waktu untuk Mas Priyo untuk memberi respon. Mungkin 1 menit juga ya Mas ya. Terima kasih Bu Moderator. Yang pertama terkait dengan kontribusi nyata untuk kegiatan yang rutin, untuk kegiatan pengolahan KDTK, teman-teman peneliti sudah menghitung kontribusi nyata untuk pendapatan di Demplot itu kurang lebih 1 bulan itu 4 jutaan. 4 jutaan. Jadi memang belum dipilah-pilah untuk kelompok wanita tani seperti apa, untuk anggota laki-laki seperti apa. Tapi untuk pendapatan di level KLTH, di Demplot Agroforestry kurang lebih 4 jutaan. Tapi untuk kelompok wanita tani yang kita dukung adalah program unggulan dari Kabupaten Kampar, yaitu Ojumapan, optimalisasi cara untuk mandiri pangan di pekarangan. Kita belum bisa menghitung karena kegiatan ini baru berjalan setengah tahun ini, Bu Titi. Jadi kita mungkin baru bisa bahwa teman-teman di kelompok wanita tani baru mendapatkan iptek saja, mendapatkan pelatihan-pelatihan, penambahan ilmu pengetahuan tentang budidaya kelor, pasca panen kelor sampai diversifikasi produknya. Belum sampai ke kontribusi nyata berapa rupiah, itu belum sampai. Mungkin tahun depan baru kita monef juga seperti apa, karena ujungnya adalah nanti peningkatan industri rumah tangga, bahkan sampai kepada peningkatan status UMKM itu yang targetnya kita, karena kegiatan ini menjadi kegiatan unggulan dari PLN Peduli di Sumatera bagian tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan sudah represif gender? Saya kira selama ini kita ada 4 sebenarnya, APKM gitu. Akses, kontribusi, partisipasi, dan manfaat yang sama dalam proses pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan sebagainya. Jadi kita membiasakan di kantor hampir setiap Senin pagi kita coffee morning, Bu, dengan teman-teman, dengan Bu Farika, dengan Pak Iwan dan sebagainya. Ngobrol apapun yang ada di kantor gitu. Jadi mulai dari penyusunan kebijakan yang tadi terkait dengan komitmen kita di level perencanaan dan sebagainya, sampai pembuatan kelembagaan tadi ada Pokja PUG, sampai pembangunan sarpras yang responsif gender tadi, yang standar bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dilakukan oleh semua satker sebenarnya. Tapi yang tadi kata kuncinya harus ada inovasi sebenarnya. Inovasi tadi ngobrolnya cowok semua ya Mas ya? Ngobrol ngopinya cowok semua tapi ya?
ngobrol ngopinya pagi cowok semua ya? Enggak, ada enggak Bu. Makanya tadi kita memberikan akses yang sama, kontribusi yang sama, partisipasi yang manfaat yang sama. Jadi kita sudah lakukan semua, termasuk kegiatan-kegiatan non DIPA pun kita melibatkan yang responsif gender juga. Jadi tidak hanya perempuan, tapi kita sudah pikirannya ya ramah anak, ramah disabilitas dan semuanya. Demikian Bu. Terima kasih. Sip, sip. Makasih Mas Priyo. Moga-moga konsisten ya kalau misalnya memang mungkin selanjutnya Mbak Lulu. Ya, baik. Jadi intinya kami mengusulkan begitu ya, perlu penambahan satu indikator di dalam standar VLK, khususnya di prinsip keempat. Prinsip keempat itu ada labor dan K3. Nah, di labor itu sebenarnya sudah disebut bahwa anak tidak boleh ada pekerja yang anak di bawah atau tidak boleh bekerja, tidak boleh ada anak yang bekerja begitu. Nah, kenapa tidak kemudian ditambahkan dengan pemenuhan 5 hak pekerja perempuan yang ini comply dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena memang faktanya auditi itu banyak juga pekerja perempuannya, terutama di industri pengolahan kayu ya. Nah itu kalau kemudian kita tidak menyediakan indikatornya sebagai bagian yang harus diverifikasi di dalam unit manajemen tersebut, sepertinya kita belum PUG gitu. Ya, mungkin itu salah satu yang diusulkan, begitu juga di PHPL. Di PHPL ini juga sebenarnya belum ada indikator yang terkait dengan itu. Dan satu lagi adalah mengusulkan supaya ada di peraturan perundangan khususnya yang penyediaan auditor. Jadi auditornya itu kalau bisa selain ditambah jumlahnya berarti harus ada para perempuan yang berkompeten di dalam sebagai auditor dan juga hak-hak pekerja sebagai auditornya juga dimunculkan. Itu yang diverifikasi adalah LVLK-nya, begitu. Jadi aturannya yang nanti akan memverifikasi LVLK. Jadi mudah-mudahan dari grassroots sampai kemudian di atas itu akan ada afirmasi terhadap gender ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Lulu. Moga-moga Mbak Lulu bisa membuatkan dalam bentuk policy brief atau apa ya Mbak, karena itu sangat penting sekali memasukkan itu di dalam substansi indikatornya, karena supaya bisa nanti terukur ya, karena kalau nggak bisa kelihatan bagaimana kontribusinya. Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di sini maupun di Zoom, nampaknya kita masih banyak sih sebetulnya yang mau ditanya ya, tapi waktu ini sangat membatasi kita ya, karena kita hanya punya waktu 15 menit dan sekarang sudah selesai gitu. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari para panelis kita yang sangat-sangat sangat prime lah ya, sangat penting adalah kita mau mencapai SDG 2030 No One Left Behind. Jadi intisari dari yang tadi disampaikan oleh panelis adalah, pertama saya mencatat saja nih tadi singkat. Jadi kontribusi perempuan ini pada kenyataannya sangat signifikan di tapak ya, sangat nyata sudah ya. Dan ini perlu lebih kuat lagi menurut kita untuk diartikulasikan di dalam sebuah kebijakan di semua sektor tentunya. Kebijakan yang responsif gender ya, responsif gender, dan tentunya juga perlu dibangun yang namanya gender sensitive indicator. Artinya indikator yang sensitif terhadap gender supaya itu bisa diukur cepat capaian kita untuk SDG 2030. Karena tanpa angka kita tidak bisa melihat bagaimana kita mencapai gender equity itu. Jadi jangan sampai gender equity itu hanya lip service, cuma hanya untuk memenuhi persyaratan. Tapi kita harus bisa menunjukkan bahwa itu sudah kita terapkan. Jadi artinya implementasi di tingkat tapak harus diperkuat dari tapak hingga nasional, dan ini juga harus diupayakan bagaimana rekognisi, kalau menurut kami ya, menurut saya rekognisi dari semua pihak bahwa gender issue mestinya bukan lagi isu ya, karena kita sudah terapkan ya. Kalau kita sudah terapkan menjadi sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, nggak ada lagi isu lagi ya. Jadi itu sudah ada. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, pesan-pesan moral dan sharing dari para panelis kita yang sangat menakjubkan di pagi hari ini.
Untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih punya pertanyaan atau apa yang di sini bisa langsung berkomunikasi dengan para panelis kita. Dan sebelumnya saya ucapkan juga kepada para panitia di sini, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, demikian acara bincang-bincang kita dengan para panelis tentang pengaruh utamaan gender, keterlibatan gender atau keterlibatan perempuan di dalam standarisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Titi Setiawati yang telah memandu acara kali ini dengan baik dan menarik. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi dan paparan serta pembelajaran yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Seperti pesan tadi dari Ibu Titi bahwa no one left behind. Jadi kesetaraan gender dalam bidang apapun, termasuk dalam pengelolaan standar lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai apresiasi kepada para narasumber dan moderator, panitia akan memberikan souvenir yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup LHK kepada Ibu Dr. Yayu Siswiyanti. Kami persilahkan untuk ke atas panggung, dan kepada narasumber dan moderator mohon untuk berdiri. Mohon tepuk tangan untuk semuanya. Kepada para fotografer, mohon untuk diambil foto bersama moderator, narasumber, dan perwakilan dari Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, kita alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan talkshow pada pagi sampai siang hari ini dapat membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Kepada seluruh peserta, baik yang faktual maupun virtual yang telah mengisi daftar hadir, akan diberikan sertifikat elektronik yang akan dikirim setelah selesai acara. Untuk materi dapat di-download melalui website wsi.menlhk.go.id. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir kembali pada esok hari pada kegiatan talkshow yang akan diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 3 November 2021 pukul 9 sampai 10.20 dengan tema Forest Business Standardization, a Local Site Comparative Experience in Meeting Commitments to Achieve Ambitious Climate Change Target. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu baik yang hadir faktual maupun virtual yang telah antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya kami selaku panitia mohon maaf atas salah kata dan perbuatan dan kekurangan dalam penyelenggaraan talkshow kali ini.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada talkshow selanjutnya. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat serta sebagai bentuk kontribusi Litbang Kuwo untuk mendukung program daerah yang digagas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar melalui pencanangan Ocumapan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 anggota kelompok wanita tani dari Kecamatan Kuwo dan Salo Kabupaten Kampar. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan budidaya dan pengelolaan pengolahan kelor dengan ini resmi dibuka. Terima kasih saya ucapkan kepada Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan DSR PLN Peduli atas bantuan dan binaannya yang diberikan kepada Dapur Aru sebagai UMKM, dan kami sangat bersyukur sekali melalui pelatihan ini kami dan tim bisa berbagi tentang bagaimana budidaya dan pengolahan kelor di industri rumah tangga. Sudah kita siapkan semua. Ini ada polybag, terus kemudian itu ada tanah. Jadi setiap kelompok ini ada polybagnya. Nanti kita ngambil tanah di situ. Berarti 3 ember ya Ibu ya, 3 ember. Hari ini kami telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan dari yang kami tidak tahu, sehingga kami menjadi tahu banyak misalnya tentang tanaman kelor. Setelah mengikuti acara selama 2 hari ini, alhamdulillah begitu banyak manfaat yang kami dapatkan, ilmu yang kami dapatkan, mudah-mudahan dapat kami terapkan di KWT kami masing-masing. KWT.
kami mudah-mudahan bibit ini jadi kedepannya bisa melestarikan bambu di daerah sini. Termotivasi dengan adanya Indo Bambu di sini, ya selain bisa merekrut tenaga kerja, tapi juga kami bisa melihat kalau bambu-bambu kami ini bisa dilestarikan, bisa dipiara dengan baik, akhirnya bisa digunakan dengan baik juga.